kepada kami untuk kami dapat beribadah kembali di tempat ini. Kiranya kuasa Tuhan menjamah hatinya. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini kita akan membagikan video cuplikan bagaimana baru-baru ini terjadi lagi pelarangan rumah ibadah, di mana mereka sedang beribadah dibubarkan oleh seorang Pemda itu sendiri. Dan hal ini ya membuat banyak orang-orang tidak setuju dengan perbuatannya sebagai pemimpin daerah. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung saja kita simak cuplikan berikut ini. Memberikan kebijaksanaan kepada kami untuk kami dapat beribadah kembali di tempat ini. Kiranya kuasa Tuhan menjamah hatinya. Pak, kenapa hari ini kok ibadah di luar, Pak? Karena gedungnya ditutup oleh Pemda dan penyegelan secara paksa tanpa dilandasi dengan landasan hukum yang benar. Harusnya Pemda tidak mengembok paksa, karena sementara ini proses di hukum sedang berjalan. Jadi dengan adanya akibat pengembokan ruko, maka jemaat kami tidak bisa beribadah. Sehingga jemaat ini mohon kepada Bapak PJ Bupati untuk memberikan kelonggaran bagi jemaat kami beribadah di tempat ini. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, kami tetap berjuang. Karena kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan, semuanya ini di atas kebenaran. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Ada berapa jemaat yang ikut kegiatan? Ini tadi banyak yang tidak hadir. Karena ada gerak jalan Pak Warsubi, kurang lebih 40-50 orang. 45. Yang paling jauh dari mana? Dari Mojokerto, dari Mojoagung, dari Peteroan, dari Jombang. Bisa dijelaskan rutinan untuk ibadahnya ini hari apa saja? Kegiatan kami itu hari Minggu jam 9, hari Senin itu kaum wanita, sore jam 6, hari Rabu kebaktian umum jam 6 juga, hari Sabtu kebaktian pemuda, hari Selasa doa puasa. Pak, ketika masih disegel, apakah tetap beribadah di halaman setiap minggunya, Pak? Iya, kami akan tetap beribadah di halaman ini setiap minggu. Tentu saja kita sebagai umat beriman yang merasa sakit hati juga, merasa kaget, merasa kayak dianaktirikan, merasa kayak kita itu tidak ada harganya di mata mereka. Itu menurut saya. Ini secara tidak langsung apa bisa dikatakan Pemkab melakukan diskriminasi? Bisa juga dikatakan seperti itu. Karena apa? Saya bisa mengatakan itu karena ini negara merdeka loh ya. Kita itu negara merdeka, negara bebas memeluk agama sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi kita beribadah itu tidak ngawur gitu loh ya. Kita juga di dalam peribadatan kita tidak menyinggung agama A, B, C, enggak. Kita hanya tertuju kepada Tuhan kita. Dan murni apa yang disampaikan Bapak Gembala juga, jemaatnya itu juga tidak menyinggung siapapun. Hanya kita tertuju kepada Tuhan kita saja, seperti itu. Harapannya diinginkan seperti apa? Harapan saya dengan kejadian ini, karena kita sudah merdeka 79 tahun, Pemda segera mengoreksi kembali atas tindakannya. Sehingga kalau diperbolehkan, kalau misalkan tempat ini dibuka atau mungkin ada tendensi lain, mungkin harus tanah diambil alih, kita diberi kesempatan gitu loh. Jadi jangan geratak ini, geratak itu. Sehingga kita sebagai jemaat orang-orang kecil merasa tertindas juga, merasa sakit hati juga, merasa kayaknya kita itu kok tidak diorangkan gitu loh. Menurut saya seperti itu. Karena kita negara Pancasila, itu yang saya
Nama lengkapnya siapa? Nama sengkar Ibu? Nama saya Anania Budi Yanuari Widayati. Saya dulu guru di Kamal Madura, sekarang sudah purna karena usia saya sudah 63 tahun. Oh, gitu. Bu, ini dari jemaat mana, Bu? Saya dari jemaat GAB di sini. Dulunya GAB itu apa, ya, Bu? Gereja Allah Baik Damai Sejahtera yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Heri Susanto, Paulus Heri Susanto. Oh, nama gerejanya apa, Bu? Itu Gereja Allah Baik Damai Sejahtera itu namanya. Terima kasih. Iya. Alamatnya mana Ibu? Alamat gereja apa? Alamat jenengan? Alamat saya di perumahan Gerbong Tejo itu, juga perumahan milik Pak Heri, tepatnya di Blok D15. Buktikan dengan Bapak Ibu Pendeta saya, yaitu Bapak Ibu Pendeta Paulus Heri Susanto. Dan saya dibawa ke rumah sakit, di sana ada yang jaga sampai saya sembuh. Sekarang ini saya sudah tidak bisa beribadah dengan baik sebab gereja lagi disegel. Saya besar harapan saya kepada yaitu Bapak-bapak Pemda Jombang. Saya mohon sangat besar harapan saya sehingga gereja bisa dibuka kembali dan saya bisa beribadah dengan nyaman. Saya mohon dengan belas kasihannya dan saya bisa beribadah kembali dengan baik. Itulah besar harapan kami. Mohon didengar keluh kesah kami sebagai jemaat GAB Damai Sejahtera Jombang. Kami mohon terima kasih kepada Bapak Pemda Jombang atas perhatiannya, atas keluh kesah jemaat GAB Damai Sejahtera Jombang. Saya mendengar dari pusat kalau umat itu harus beribadah dengan nyaman. Karena kita beribadah, kebaktian, ke gereja, ke masjid, dari orang Buddha juga, kan bukan berpolitik. Kita ini hanya mencari kebenaran daripada Tuhan, hanya membersihkan diri. Kalau ke gereja itu dikoreksi atau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita ini selalu Saudara, akhirnya Permadi Arya angkat bicara dan colek Bupati Jombang sehubungan dengan adanya saudara kita umat Kristiani yang hanya bisa beribadah di emperan rumah toko kemarin Minggu 25 Agustus 2024 seperti apa yang ada di layar, dan saya akan bacakan kepada kita semua postingan dari Mas Permadi Arya di akun Instagramnya Aktivitas Permanen 2 ya. Ini dia. Cuma mau ngasih tahu aja ya. Cuma mau ngasih tahu aja, saat kalian ribut urusan pilkada, hari Minggu kemarin masih ada umat yang ibadah di emperan jalan karena tempat ibadahnya ditutup pemerintah Kabupaten Jombang. Ruko Simpang 3 Jombang, tempat ibadah jemaat GAB Damai Sejahtera digembok pemerintah kabupaten tanpa beri solusi ganti tempat sehingga jemaah harus beribadah di pinggir jalan. Mohon atensi Pak Bupati ya. Dan ini dia, kita melihat di sini ada sebuah himbauan ya dari Permadi Arya untuk semua yang melihat postingan ini. Guys, waktunya jempol bekerja. Mention 3 akun di atas di kolom komentar. Share videonya ke Insta Story, lalu mention lagi ke akun di Story ya. Yuk kita banjiri notif mereka, gas ya. Kita melihat ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya, terjadi kembali hal yang memilukan ya, di mana saudara kita umat Kristiani khususnya jemaat GAB Damai Sejahtera yang di Jombang, mereka hanya bisa beribadah di emperan rumah toko atau di ruko ya. Kenapa? Karena rupanya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, pemerintah Kabupaten Jombang ya telah menggembok itu rumah toko
ya, di mana mereka biasanya melakukan peribadatan setiap minggunya, ya. Tapi yang sangat kita sayangkan di sini, ya, pemerintah Kabupaten Jombang tidak memberikan solusi kepada saudara kita yang biasa ibadah di situ, dan akhirnya ketika digembok mereka tidak bisa lagi ibadah, untuk boleh mendapatkan tempat lain sehingga mereka boleh beribadah di tempat tersebut. Tapi yang kita lihat bahwa saudara kita jemaat GAB Damai Sejahtera ini hanya beribadah di emperan ruko saja. Nah, saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi. Bahwa Indonesia ini kan sudah merdeka. Lalu kenapa lagi orang-orang Kristen yang bisa dikatakan sebagai minoritas masih tetap mengalami suatu hal yang mana mereka masih diperbudak, ya, masih terancam untuk beribadah. Padahal kita ini sudah merdeka. Yang merdeka itu apakah hanya agama Muslim? Ya tentunya tidak. Semua agama yang ada di Indonesia ini, kita ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita itu berhak beribadah di NKRI ini. Kita ini berhak berdoa kepada Tuhannya masing-masing tanpa ada gangguan dari agama seberang, sekalipun yang melakukan ini adalah oknum, ya saudara-saudara. Dan apa yang terjadi ini akan terus terjadi. Ini perlu diketahui oleh pemerintah tertinggi, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Prabowo, Bapak Gibran yang akan memimpin nanti. Saudara harus tahu akan hal ini. Saya pernah dengar apa yang disampaikan oleh seorang Panglima Manguni mengatakan bahwa pelarangan rumah ibadah ini, ya, penutupan gereja ini tidak akan pernah berhenti sebelum penceramah radikal itu dimusnahkan. Ya, inilah yang perlu ditangkap. Inilah yang perlu dimusnahkan. Kalau mau NKRI ini menjadi negara yang aman dan Bhinneka Tunggal Ika tetap diterapkan di Indonesia ini. Kiranya lewat video yang saya bagikan ini, pemerintah melakukan sesuatu bagi NKRI yang dimana di dalamnya berbagai suku, agama, ras. Haruslah pemerintah bijak di dalamnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini mengedukasi. Kiranya video ini sampai kepada Bapak Presiden. Tuhan memberkati kita. Shalom.